Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ainun Aziza, NPM 1901011165 dari kelas B semester 3. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ulumul Quran, mulai dari pengertian, ruang lingkup, dan cabang-cabang dari ulumul Quran. Jadi ulumul Quran sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti ulum dan Al-Quran. Ulum sendiri adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Apabila membacanya itu merupakan suatu ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan kemukjizatan lafal yang tertulis dalam mushaf dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, serta disampaikan secara mutawatir kepada umat Islam, yang mana apabila membacanya itu merupakan suatu ibadah. Jadi jangan sampai kita lewatkan untuk selalu membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, dan apapun keadaan kita. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup ulumul Quran sendiri berjumlah sangatlah banyak. Hal ini terjadi karena banyaknya ilmu yang membahas tentang ulumul Quran itu sangatlah amat banyak. Menurut Abu Bakar Al-Farabi, ilmu Al-Quran sudah mencapai 77.450. Yang selanjutnya menurut As-Suyuti di dalam kitabnya bernama Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menjelaskan bahwa terdapat 80 macam ilmu Al-Quran, dan menurutnya juga itu bisa mencapai 100 atau bahkan lebih. Jadi subhanallah banget, ruang lingkup dari ulumul Quran itu sangatlah banyak dan tidak terhingga. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang Al-Quran. Cabang-cabang dari ulumul Quran sendiri menurut Asyidki yang paling utama itu ada 17. Yang pertama ada ilmu adab tilawah Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu mawatin al-nuzur, ilmu tawarik al-nuzur, ilmu asbab al-nuzur, ilmu kiroat, ilmu gharib Al-Quran, ilmu i'rab Al-Quran, ada juga ilmu wujuh wa al-nazair, ada ilmu ma'rifat al-muhkam al-mutasyabih, ada juga ilmu nasik wa al-nasuk, juga ada ilmu bari'u Al-Quran, ada ilmu ijaz Al-Quran, ada ilmu tanasuk ayat Al-Quran, ada juga ilmu aqsam Al-Quran, ada ilmu amsal Al-Quran, ada ilmu jadal Al-Quran. Jadi ilmu adab tilawah Al-Quran sendiri adalah ilmu yang membahas tentang aturan tentang pembacaan Al-Quran. Yang selanjutnya ada ilmu tajwid. Nggak asing lagi ya ilmu tajwid sendiri. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membahas maksudnya di dalamnya terdapat tentang cara membaca Al-Quran, cara mewakafkan suatu bacaan Al-Quran. Yang selanjutnya juga ada ilmu mawatin al-nuzur. Ilmu mawatin al-nuzur sendiri adalah ilmu yang menjelaskan tentang tempat, musim dari awal sampai akhir turunnya suatu ayat Al-Quran. Yang selanjutnya juga ada asbab al-nuzur. Dari namanya aja udah gak asing ya, asbab al-nuzur. Jadi ilmu asbab al-nuzur sendiri adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Yang selanjutnya juga ada ilmu aqsam Al-Quran. Ilmu aqsam Al-Quran merupakan ilmu yang menjelaskan tentang arti maupun maksud
dari sumpah Allah terdapat pada ayat Al-Quran, terdapat pada Al-Quran gitu. Jadi cabang-cabang dari ulumul Quran sendiri sangatlah banyak ya. Jadi yang paling utama itu ada 17 itu tadi. Baik, itu tadi adalah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.